Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Kita mengawali kajian yang insyaallah nanti akan menggunakan buku panduan, judulnya Anda sudah hafal? Fikih Sunnah Wanita. Jadi yang meminta adanya buku panduan itu dari panitia agar kajian ini bisa dikunci sebagai kajian rutin. Dan saya memilihkan buku itu karena saya berharap kalau bisa semua ibu-ibu di Jogja punya buku itu sebelum beli Tupperware. Jadi kalau Anda menyediakan uang dan dana untuk belanja perabotan, seharusnya menyediakan uang dan dana untuk kepentingan ilmu. Cuman saya sangat yakin ya, di marketplace itu lebih laris jualan baju atau jualan ilmu. Lebih laris jualan makanan daripada jualan buku. Lebih laris jualan baju daripada jualan ilmu. Ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat kita itu masih rendah terhadap masalah ilmu, sehingga mereka lebih mementingkan urusan perut, urusan fashion daripada urusan batin. Padahal ilmu itu lebih dibutuhkan dibandingkan sebatas ngumpulin baju. Baik, sepakat untuk tidak nambah baju? Sepakat untuk tidak nambah baju? Enggak sepakat? Lambine sampean wis piro? Tumpukan samula iki ora dinggo ya. Nambah. Setiap tahun beli baru yang berapa? Seragam banyak, terus masih kurang. Masya Allah, ya. Dulu ada sahabat yang lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya fulana kita mau ajak untuk berangkat sholat id ke lapangan, gak punya jilbab. Akhirnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya temannya meminjamkan jilbab. Itu dulu sahabat Nabi SAW. Jadi para sahabiat itu ada yang cuma punya satu baju. Sampai tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya hanya punya satu baju, suci haid pakai baju itu. Lalu apa yang harus saya lakukan ketika saya haid dan mau untuk sholat setelah suci? Rasulullah SAW mengatakan, takhutuhu thumma tukrisuhu thumma tarushuhu bil ma. Kamu kucek, kamu kerik, terus kamu bilas dengan air. Wala yadurruki atharu. Kalaupun masih ada bekas-bekas darah di bajumu, enggak masalah. Sehingga dulu para sahabiyat yang merupakan pahlawan-pahlawan Islam, kita berutang budi pada mereka. Mereka dalam kondisi serba kekurangan. Kelambine wong siji dipakai kemana-mana, tidur pakai baju itu, bangun pakai baju itu, beraktivitas pakai baju itu, tapi ibadahnya luar biasa. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam masalah ilmu kita harus lebih prioritaskan dibandingkan masalah baju. Jenengan punya rak nggak di rumah? Rak ada rak? Yang nggak punya rak angkat tangan. Punya semua. Diisi rak jenengan itu lebih banyak buku atau perabotan? Rak-rak.
buku hadis dan seterusnya. Baik, jadi coba diangkat bukunya. Harga berapa itu? 150? Hah? 150. Baik, 150 kira-kira keberatan nggak? Yang keberatan boleh pulang duluan. Enggak ya? Siap untuk beli ini ya? Yang belum punya wajib beli. Bila perlu kalau jenengan punya anak yang sudah dewasa, sudah berkeluarga, kasih tahu anaknya, "Nduk, nek iso kowe kudu tuku iki," atau anaknya yang laki-laki, "Mas, tukokno buku ini untuk istrimu." Biar semua rumah buku ini ada. Sehingga ada beberapa buku wajib di semua rumah harus ada. Satu, kalau Al-Quran bukan setiap rumah, setiap nyawa. Setiap nyawa satu Quran. Kalau di rumah Anda ada 4 nyawa, ya 4 Al-Quran. Baik, untuk buku yang wajib satu rumah harus ada. Komitmen ya, ini komitmen. Satu, Riyadhus Shalihin. Ada yang punya buku Riyadhus Shalihin? Punya ya? Alhamdulillah. Diwaca apa bukuan? Yang kedua, Bulughul Maram. Punya? Saya tuliskan saja biar nanti nyatetnya gampang. Buku wajib referensi setiap rumah. Ketinggalan buatan sih Mbak? Ketinggalan nggak? Lihat tak? Oh belum, saya belum tulis ya. Baik. Buku wajib untuk referensi setiap rumah muslim. Yang pertama, dalam masalah hadis Anda harus punya buku Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin. Niki karya sinten? Siapa yang menulis kitab Riyadhus Shalihin? Punya bukunya Bu? Lupa naruh di mana? Lupa karangnya siapa ya? Baik, ini siapa penulisnya? An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Baik. Selanjutnya hadis juga. Kalau Riyadhus Shalihin itu bab adab. Jadi lebih umum tentang masalah takwa, tentang masalah tawakal, tentang masalah sabar, tentang masalah lebih umum, termasuk adab-adab, adab bertetangga, adab suami istri, adab dengan keluarga dan seterusnya. Selanjutnya buku Bulughul Maram. Niki karya sinten? Ada yang punya nggak? Ada yang punya? Siapa penulisnya? Lupa. Penulisnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sudah? Yang kedua, dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih ada fikih umum dan bukunya nggak terlalu tebal, sama seperti fikih sunnah lin nisa, itu lebih tebal dikit ya. Judulnya Al-Wajiz. Al-Wajiz, kalau bahasa Arabnya Al-Wajiz fi fiqh sunnah wal kitabil aziz. Kalau terjemahannya Al-Wajiz fikih sunnah dari kitab Al-Aziz. Al-Wajiz gitu aja. Karya Dr. Abdul Azim. Dr. Abdul Azim Badawi. Ini ulama Mesir. Lalu berikutnya fikih wanita. Kenapa Pak dikhususkan? Ya, karena hukum-hukum masalah wanita lebih detail, maka dikhususkan. Ini bisa pakai buku itu. Judulnya apa tadi? Fikih Sunnah Wanita. Karya siapa? Coba dibaca. Abu Malik Kamal Sayyid Salim.
Baik, saya nggak usah tuliskan, panjang namanya. Selanjutnya, dalam masalah tafsir, dalam masalah tafsir yang paling gampang nopo Pak? Yang paling gampang terjemah depak. Terjemah depak itu tafsir sebenarnya, tafsir yang paling ringan dan paling ringkas. Contoh yang lain, ringkasan Ibnu Katsir. Kalau Ibnu Katsir itu 8 jilid, itu berat nih moco, ya. Maka saya sarankan ringkasan Ibnu Katsir. Ringkasan Ibnu Katsir ini yang saya punya 1 jilid, tebalnya 3 kali Al-Quran. Jadi kalau dicetak pakai bahasa Indonesia ya mungkin jadi 4 jilid, itu udah ringkasan, ya. Ini kerso jenengan, ya. Ini pilihan aja. Terjemah depak sebenarnya sudah cukup bagi yang mau belajar ilmu tafsir dasar. Sudah. Dalam masalah yang keempat, dalam masalah tauhid, ada buku yang bagus, judulnya Kitab Tauhid 1, 2, 3. Ini 3 jilid, tipis-tipis. Ini kok 1 jilid segini. Tipis nggih. Jadi 2 kali tebel HP. 2 kali tebel HP itu 1 jilid. Kitab Tauhid 1, 2, 3. Ini penulisnya 3 ulama, kemudian dijadikan berurutan, maka dikasih judul Tauhid 1, 2, 3. Selanjutnya yang kelima, dalam masalah fikih sholat khusus, ya, kami sarankan buku Sifat Sholat Nabi. Ada yang punya? Karya Syekh Albani. Ini karyanya Al-Albani. Baik. Mau ditambah? Sirah. Yang keenam, buku Sirah Nabawi, judulnya Sirah Nabawi. Yang paling bagus karya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini ulama Pakistan, pemenang lomba internasional nulis Sirah Nabawiyah yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami. Terus apa lagi Pak Ustadz? Kalau mau ditambahkan, ada buku doa dan zikir, judulnya Hisnul Muslim. Karya Dr. Sa'ad bin Wahab Al-Qahtani. Karya Al-Qahtani. Buku ini seukuran HP. Isinya kumpulan doa dan zikir sehari-hari sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah ini bukunya, ini ya, tipis ya, seukuran HP, ukuran mendoan. Yang ke-8, pencekap dari belum ya, pun tentang masalah adab.
Jenengan ingin ngerti nggak bagaimana cara adab makan, adab tidur, adab di kamar mandi, adab buang air, adab ketika bertetangga, adab ketika safar, dan masih banyak adab yang lain, adab berpakaian, adab pakai sandal, kecil-kecil itu dibahas. Judulnya fikih adab. Karya Asy-Syalhub. Ini satu jilid, tebalnya seperti Al-Quran, tipis ya. Kitab setebal Quran itu tipis Bu. Kalau yang tebal itu yang berjilid-jilid. Sudah? Ini insya Allah semuanya ada yang berbahasa Indonesia. Dan saya pernah kajian Al-Wajiz ini, yang tebalnya kurang lebih 2 kali Al-Quran selama 3 tahun hatam. 3 tahun ya, itu sepekan sekali. Berarti kalau segitu, yang bikin sunnah wanita sebulan sekali, boh kapan marine ya. Pokoknya dialoni we. Muga-muga saya urip wonten mawon nggih. Kemudian ini dipelajari secara terpisah. Bulughul Maram ini kajian rutin di UII Ulil Albab kampus terpadu. Riyadhus Shalihin itu kajian tadi pagi setiap subuh, terbit di ANB Channel. Kalau jenengan nonton di ANB Channel Riyadhus Shalihin kajian setiap pagi itu di Mino Martani, Masjid As-Salam, Jalan Layur, Mino Martani. Jenengan Mino. Oh. Kemudian ini fikih adab juga sudah pernah saya khatamkan kajian di daerah Kerajaan, kurang lebih waktunya setahun khatam setiap hari, setiap pekan khatam kurang lebih setahun, rinci sekali ya tentang masalah adab. Sudah? Ini semuanya nek jenengan tumbas niku kirang langkung cukup 2 juta. Itu saya susuk ya, insya Allah susuk. Nggak sampai mungkin ya, nggak sampai. Insya Allah jauh lebih murah dibandingkan kelambi siji. Kelambi sampean siji pinten? 5 juta kan? Ya? 6 juta. Yang belakang itu biasanya kelambine larang-larang ya. Sudah? Baik, ini untuk ilmu dasar di mana setiap muslim harus punya, sehingga dalam satu rumah kalau bisa punya buku seperti ini. Nek ra kuat tuku pripun Pak? Nek ra kuat tuku matur sing lanang. Kono kono. Nek bojone gak gelem tuku, mosok njaluk bojone wong liya kan gak pantes ya. Nanti bisa menghubungi panitia kajian untuk barangkali ada donasi agar bisa dibeli secara nyicil. Baik, tidak harus seketika, jangan bisa beli secara bertahap. Ada pertanyaan khusus untuk ini? Kalau misalnya kita bacanya dari YouTube. Baca dari YouTube. YouTube buatan sakit diwaca nih. Maksudnya gimana? Oh bisa, silahkan. Kajian ini Hisnul Muslim ini ada di kajian Rabu sore pakai buku Al-Wabilus Sayyib di ANB Channel online kalau mau di YouTube. Sudah? Kalau mau pakai YouTube silahkan, tapi tidak semuanya ada di YouTube. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada? Baik, mohon dicatat Ustadz tidak menerima kredit. Saya harus ini. Kita nggak jualan. Hah? Berikut? Ada yang mau disampaikan? Oh enggak. Sekarang kita akan bicara masalah ilmu fikih. Ini enggak ada. Sekarang kita akan membahas tentang ilmu fikih. Baik.
Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf saya kalau kajian banyak catatan nggak apa-apa ya. Mungkin kalau ustadz yang lain banyak guyonnya, saya banyak nyatetnya. Maka nanti jenengan ceritakan ke teman-temannya, ojo ngundang ustadz iki kokian catatan. Ya. Ilmu ada dua, ilmu agama itu ada dua. Ada dua. Yang pertama ilmu alat. Ilmu alat adalah ilmu pengantar yang dipelajari untuk memahami ilmu yang lain. Ilmu pengantar yang dipelajari untuk memahami ilmu yang lain. Itu ilmu alat. Saya ulang, ilmu alat adalah ilmu pengantar yang dipelajari untuk memahami ilmu yang lain. Contohnya apa? Contoh ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu. Contoh yang lain ada ilmu mustalah hadis. Contoh yang lain ada ilmu usul fikih. Ada ilmu usul itu artinya kaidah dan prinsip. Ilmu usul tafsir termasuk ilmu tafsir. Sebenarnya ilmu tafsir itu masuk kategori ilmu alat. Ilmu di mana tujuannya dipelajari dengan tujuan untuk memahami ilmu yang lain. Selanjutnya yang kedua ada ilmu yang disebut dengan ilmu ghayat. Ilmu ghayat nggak kelihatan? Nggih? Oh, nutupi. Nek ngeten nutupi mboten? Oh nggih. Dah? Kalau tak delik disik. Ini saya nih, karena pendek ya. Iya, mengenai bawah. Sudah? Ilmu ghayat. Apa itu ilmu ghayat? Ilmu ghayat, jenengan nggak silo yang sampingan nggak kelihatan? Kelihatan nggak? Kelihatan. Adalah ilmu, kalau ghayat itu artinya tujuan utama. Tujuan utama adalah ilmu yang dipelajari, ilmu yang dipelajari untuk panduan amal. Ilmu yang dipelajari sebagai panduan amal atau untuk panduan amal. Sehingga dengan mempelajari ilmu ini kita bisa tahu bagaimana cara beramal. Contohnya ilmu fikih. Contoh apa? Ilmu fikih.
Contoh yang lain Pak, ilmu akidah. Contoh yang lain, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang adab, belajar hadis, dan seterusnya. Sehingga ketika kita belajar ilmu ini, maka hasilnya kita punya panduan bagaimana cara beramal yang benar. Dipahami ya? Baik. Selanjutnya, amal hamba itu beragam, dilihat dari posisinya. Ada amal fisik, ada amal lisan. Amalan fisik dan lisan ini dominan dipelajari dalam ilmu fikih, kemudian juga dalam ilmu adab dan ilmu hadis. Amalan fisik dan lisan. Jadi kalau orang pengen bagaimana sih cara sholat yang bener, ya, kudu sinau fikih. Bagaimana cara doa yang benar, sinau adab doa. Bagaimana bacaan-bacaan zikir, sinau hadis. Sehingga masing-masing sudah ada tempatnya sendiri-sendiri. Jenengan belajar gawe radio melbu fakultas kedokteran, cocok buatan? Kenapa? Salah alamat. Sehingga kalau ada orang yang belajar ilmu agama kok melbu teknik nuklir, ini salah alamat. Selanjutnya ada amal batin. Amal batin berarti berkaitan dengan manah, berkaitan dengan hati, jiwa. Ini dipelajari dalam ilmu tauhid, juga dipelajari dalam ilmu akidah, dan dipelajari dalam ilmu, ada namanya raqaiq. Raqaiq itu ilmu yang isinya melembutkan hati. Misalnya perenungan agar orang itu sadar dan seterusnya, sehingga dia mau bertobat. Itu namanya ilmu raqaiq. Nah, ulama yang ahli dalam ilmu raqaiq yang terkenal ada namanya Ibnul Jauzi, ada namanya Ibnul Qayyim atau Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ini Anda bisa merujuk buku-buku Ibnul Jauzi atau buku-buku Ibnul Qayyim. Kalau Ibnul Jauzi ini hidup di tahun 500-an Hijriah. Kalau Ibnul Qayyim ini hidup di tahun 700-an Hijriah. Jadi selisih 200 tahun. Apa hubungannya Pak? Nggak ada hubungannya ya, jauh ya. Ya, sesama muslim dan sama ulama, tapi tidak ada hubungan nasab. Penjawab? Nah, baik. Jadi sekarang Bapak Ibu bisa lihat ya, peta dari ilmu yang mau kita pelajari. Berarti kita belajar di mana? Di ilmu ghayat untuk bagian amal fisik dan lisan, dan khusus untuk ibadah, maka dibahas dalam ilmu fikih. Ilmu ghayat bagian amal fisik, sehingga ilmu fikih di situ adalah ilmu apa tadi? Ghayat untuk amal fisik, terus khusus
ibadah. Untuk amal fisik khusus ibadah. Dan itulah cakupan ilmu fikih. Sampai di sini dong nama belum? Belum. Sekarang. Dong ya. Alhamdulillah. Dua orang. Ibnul Qayyim Jauziyah satu orang. Ibnul Jauzi sendiri, Ibnul Qayyim Jauziyah. Jadi ada Ibnul Jauzi dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu dua orang. Beda. Ada Ibnul Jauzi, nggak ada Qayyimnya ya. Ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu dua orang yang berbeda. Selisihnya 200 tahun. Penjawab? Baik, sekarang saya lanjutkan. Nyatet lagi ya. Nah, bukunya jangan dibawa masuk ya. Nyun sewu niki wonten jadwal piket mboten, Bu? Enggak ada. Masih membahas ilmu fikih ya. Jadi sekarang kita akan mendefinisikan ilmu fikih. Apa sih yang dimaksud dengan ilmu fikih? Ilmu fikih adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabah min adillatiyat tafsiliyah. Ilmu fikih itu ada 4 unsur. Pertama, ilmu terkait hukum syariat, khusus masalah amal, khusus masalah amal dari hasil ijtihad. Dari hasil ijtihad terhadap dalil yang spesifik. Sudah? Sampun ya. Baik, sekarang coba kita lihat definisinya. Ilmu fikih adalah, jenengan rangkai aja 4 itu. Definisi ilmu fikih adalah ilmu terkait hukum syariat, khusus masalah amal dari hasil ijtihad terhadap dalil yang spesifik. Paham ya? Itulah definisi. Definisi itu batasan-batasan berkaitan dengan hal tertentu. Sekarang ilmu fikih itu ilmu. Berarti kalau ngarang bukan ilmu, maka hasil mimpi itu bukan ilmu fikih.
Aku ngimpi loh Pak. Apa isinya ngimpi nih? Bacaan ini kalau sujud, ada bacaan tertentu ketika sujud. Nah ini nggak bisa diterima karena ilmu itu dari proses belajar, bukan dari ngimpi. Hanya ada satu manusia yang mimpinya bisa jadi dalil, sinten? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang ngaku bermimpi, kok kemudian dia mau jadikan mimpinya itu bukan dalil, ini nggak berlaku karena dia bukan Nabi. Mongko nek bojone sampean lapor, Bu, aku ngimpi rabi meneh. Sampean kan Mas, kowe iki dudu nabi. Jadi mimpinya bukan dalil. Lupakan saja karena itu godaan setan. Sudah? Kemudian terkait hukum syariat. Hukum syariat itu apa sih? Apa itu hukum syariat? Hukum syariat adalah hukum yang bersumber dari tiga hal. Adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Inilah hukum syariat. Hukum syariat adalah hukum yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Ada nggak ilmu yang lain yang tidak bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma? Banyak. Ilmu kedokteran, ilmu teknik, ilmu apa lagi? Ilmu sosial, ilmu psikologi, itu tidak bersumber dari Al-Quran, hadis, dan ijma. Tata boga ini ilmu buatan? Ilmu. Buatan. Jangan masak itu nganggo ilmu, nopo enggak nganggo ilmu? Pakai ilmu ya. Makanya jadi ada sampai jadi fakultas ya, atau sampai jadi jurusan tata boga, jurusan tata busana, sehingga ada banyak ilmu yang dia tidak ada dalam Al-Quran, hadis maupun ijma. Sehingga tata boga itu ilmu syariat atau bukan? Bukan. Sebutkan dalil tambah garam 2 on, nggak ada, maka dia bukan ilmu syariat. Paham ya? Baik. Selanjutnya, maka berdasarkan batasan ini, ilmu non syariat nggak masuk, seperti ilmu teknik, ilmu kedokteran, ilmu tata boga, dan sebagainya. Yang kedua, khusus masalah amal, maka tidak masuk yang berkaitan dengan masalah akidah atau keyakinan, karena itu dibahas dalam ilmu apa? Ilmu akidah, ilmu tauhid. Juga tidak masuk yang berkaitan dengan ilmu penilaian hadis, karena itu masuk dalam ilmu mustalah hadis. Ini hadis sahih atau tidak, itu ada ilmunya ya, namanya ilmu mustalah hadis. Nggak masuk di situ karena dia hanya terkait dengan apa? Amal. Yang ketiga, dari hasil ijtihad, bukan dari hasil ngarang. Kalau dari hasil ngarang, dudu ilmu. Nek mau ngarang, kabeh wong nggih saged. Semua orang bisa. Ayo kita ngarang. Ngarang itu semuanya bisa. Tapi kalau punya landasan ilmiah, nah itu disimpulkan dari proses ijtihad. Maka dari sinilah ulama bisa mengenali orang yang berbicara agama itu disebut ulama atau bukan, karena dia pahami. Saya ngerti pengajian ini diisi oleh si A, ngawur tapi si A itu ketika ngisi. Wow, dia ngomong ngalor ngidul, pinter le ngomong, tapi ngawur semua, karena dia tahu ini gak sesuai dengan standar ijtihad. Karena ijtihad itu ada ukurannya, ada standarnya. Jadi melalui proses yang telah distandarisasi oleh para ulama dan tidak boleh dari hasil ngarang. Kadang nyuwun sewu ya, kalau nek nonton YouTube nih nggih, kadang sesekali buka yang viral. Apa sih kok viral kayak gini buka? Wah, ini nek yang ini ya waton ya. Meskipun penontonnya banyak, ya sangat disayangkan
wis ra ngerti tapi percaya dengan sesuatu yang salah. Baik. Makanya dulu para ulama itu sangat hati-hati dalam memilih guru. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin, Ibnu Sirin, terkenal ini ulama tabi'in. Muhammad bin Sirin ini muridnya Abu Hurairah. Pernah mengatakan, al-ilmu minad din, fandur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil sumber agama kalian. Nek sumbernya keliru, hasilnya keliru. Sehingga ada orang yang salah sumber, akhirnya dia membuat kesimpulan ilmu yang menyimpang. Sudah? Terhadap dalil yang spesifik, ada nggak Pak dalil yang tidak spesifik? Ada. Sehingga dalil itu ada dua, ada dalil yang global dan ada dalil yang spesifik. Napa niku dalil yang global? Dalil yang tidak menunjukkan amal tertentu. Contoh, misalnya firman Allah Ta'ala, wa'budullaha, beribadalah kalian kepada Allah. Beribadah kepada Allah niku umum nama khusus? Umum, karena yang namanya ibadah itu apa? Beragam, ada banyak rupa dan warna. Maka ketika orang membaca wa'budullaha, berarti di situ dalil global. Dan ada dalil yang spesifik. Contoh, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Berarti dia spesifik masalah apa? Salat. Sehingga yang lain nggak masuk. Kutiba alaikumus shalah, diwajibkan bagi kamu untuk salat. Itu spesifik masalah salat. Yang lain nggak masuk. Ya, ini tentang definisi ilmu fikih. Baik. Pun kesel nyatet dereng. Baik. Masih saya kasih catatan lagi, siap ya? Lebih panjang lagi ya. Selanjutnya kita akan membahas nyatet kudu senam dulu. Anda. Oh, ngatan. Kalau ngantuk nanti jamaah tak suruh berdiri semua. Sedikit. Baik. Siap, kita lanjutkan ya. Sekarang tentang pokok bahasan. Pokok bahasan ilmu fikih. Pokok bahasan ilmu fikih ada 4. Yang pertama, fikih ibadah. Fikih ibadah. Bahasan fikih ibadah ini ada 6. Fikih ibadah pembahasannya ada 6. Sudah? Biar nggak usah saya tulis ya, catat ya. Toharoh, salat, zakat, puasa, haji, jenazah. Sambut. Coba disebutkan. Nah, baik. Jadi rukun Islam yang 4 selain syahadat ya. Yang 4 tambah toharoh dan masalah jenazah. Sudah? Hah? Kalau syahadat dibahas di akidah, bukan ilmu fikih. Kalau pembahasan tentang syahadat dan maknanya dibahas dalam ilmu tauhid. Pun cekap? Baik. Selanjutnya, yang kedua, fikih muamalah. Fikih muamalah. Fikih muamalah itu ada 2.
ada fikih muamalah komersil atau muawadhat. Fikih muamalah komersil atau muawadhat, yaitu pembahasan fikih muamalah yang tujuannya untuk dapat untung, seperti jual beli, sewa, transaksi online dan seluruh turunannya. Namanya fikih muamalah muawadhat. Yang kedua, fikih muamalah tabarru'at. Fikih muamalah sosial, yang lebih tepat sosial ya, biar seragam. Fikih muamalah sosial atau dalam kurung tabarru'at, yaitu pelajaran fikih muamalah untuk transaksi yang tujuannya sosial. Contohnya apa? Nah, ulangi. Yang mana? Tabarru'at, yaitu fikih muamalah yang tujuannya untuk sosial. Sedekah, infak, wakaf, terus apa lagi? Zakat nggak masuk. Zakat tuh nanti masuk fikih ibadah. Sedekah, infak, wakaf, wasiat, hibah, hadiah, itu semuanya masuk di sini. Jangan bisa kasih contoh ya. Coba pojok yang di belakang pintu, nggak ada ya. Sebutkan fikih muamalat komersil, jual beli, sewa, apa? Transaksi online. Sebutkan contoh fikih muamalat sosial, sedekah, infak, wasiat, hibah, hadiah, wakaf. Yang ketiga fikih usroh. Usroh ini kan apa? Keluarga. Fiqhul usroh, fikih keluarga. Fikih keluarga membahas tentang bagaimana cara berkeluarga, dari mulai sebelum membentuk keluarga sampai bubar keluarga. Dan bubar itu ada dua ya, bubar resmi dan bubar tidak resmi. Bubar yang resmi cerai, bubar yang tidak resmi mati, meninggal. Sudah? Sehingga tadi batasannya apa tadi? Sejak sebelum berkeluarga. Sebelum berkeluarga itu contohnya apa Pak yang dibahas Pak? Bagaimana milih pasangan? Kayak piye to karakter calon suami yang mau dipilih? Calon suami saya satu kudu lanang, mesti ya. Nah itu dibahas di sebelum berkeluarga. Sehingga karakter sifat, karakter agama, ada 4 karakter yang biasanya dijadikan sebagai standar. Apa saja? Keturunan, harta, wajah, agama. Sing dipilih sing pundi? Menggane. Kok ada ngelamar putrine jenengan, kowe nyambut gawe ning ndi? Nganggur, tapi dia hafal Quran. Ditampa enggak? Ditampa enggak? Pengangguran pandai gawean hafal Quran. Ditampa? Apa? Sekolahnya nyopir. Kok nyopiri mertuane?
bubar keluarga. Nah, ya seperti saya dulu ya, bolak-balik ditolak-tolak sampai bubar keluarga. Bubar keluarga ada dua tadi ya, bubar resmi dan tidak resmi. Yang resmi apa? Perceraian. Yang tidak resmi mati. Sambung ya. Dan termasuk konsekuensinya. Apa sih konsekuensi bubar keluarga? Ada waris, ada gonogini, uang mut'ah. Pernah kenal istilah uang mut'ah? Apa itu? Pesangon. Ketika suami menceraikan istrinya, lalu suami diminta untuk ngasih mut'ah, itu berarti ngasih pesangon. Sudah? Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, fikih qadha wal jinayah. Fikih masalah peradilan, qadha, qadhi, peradilan ya. Dan jinayat, tindak kriminal dalam Islam. Fikih seputar peradilan dan tindak kriminal dalam Islam. Di jenis yang keempat itu ya, pada fikih jenis yang keempat kita mempelajari tentang apa saja tindak kriminal dan bagaimana hukumannya. Itu dipelajari di fikih nomor 4. Baik, sampai di sini insya Allah bisa dipahami. Menurut Anda pelajaran ini penting atau nggak penting? Kalau nggak penting saya ganti ya. Penting ya? Baik. Yang punya catatan dirawat baik-baik catatannya. Barangkali kalau ada yang belum sempat nyatet, nanti bisa dipinjamkan ke temannya yang belum sempat nyatet. Terus kalau perlu jenengan buat rangkuman dari catatan itu, ditulis, diketik, di-share di beberapa tempat agar memberi manfaat bagi yang lain. Nah, insya Allah nanti metode belajar kita dengan buku fikih sunnah wanita seperti ini. Jadi kita baca misalnya 5 halaman dan kemudian nanti penjelasan pakai papan tulis sak kuate sampean. Wah, ini jenengan kuat ya, kita lanjut. Raqaiq itu manajemen kalbu. Jadi Raqaiq yang karyanya Ibnul Qayyim atau Ibnul Jauzi itu banyak sekali. Dan banyak fokus di masalah manajemen kalbu. Kalau buku manajemen kalbu yang terkenal itu bukunya Dr. Aid Al-Qarni yang La Tahzan. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya. Dan itu ya kalau sebatas untuk memberikan pemahaman terkait masalah fiqhur raqaiq bagus. Meskipun beliau tidak bahas masalah manhaj. Wallahu a'lam. Nah, 7 orang yang dinaungi oleh Allah besok di hari kiamat. 1. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 manusia yang dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 1. Imamun adil. Imam yang adil. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah. Pemuda yang dia tumbuh berkembang dalam kegiatan ibadah. Cah cilik tapi cerak karo agama. Sampai gede, sampai dewasa dia seperti itu. Yang ketiga, rajulun takhalla dzakarallaha khaliyan fafadat aina. Ada orang yang
dia beribadah sendirian, dia berzikir kepada Allah sampai nangis. Jadi nangisnya nggak pamer, bukan pas di depan jamaah nangis, di kamar atau nangis itu. Ini indikator jangan-jangan nangisnya nyari perhatian jamaah. Yang keempat, rajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamal. Ada orang yang diajak berzina oleh seorang wanita cantik dan punya kedudukan, punya status sosial. Faqala inni akhafullah, dan dia enggak mau karena takut kepada Allah. Yang kelima, rajulani tahabani fillah. Dua orang yang mencintai karena Allah. Ijtama'a fillah wa iftaraqa fillah. Dia kumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfa 'alaiha falam tara shimaluhu. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Jadi kemana-mana sing digoleki masjid. Maksudnya dia selalu istiqomah, setiap waktu sholat datang ke masjid. Sambut 7 itu. Nih. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.